Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan dari Program Studi Manajemen Dakwah NIM 2110204038. Saya ingin menyampaikan sebuah pembahasan mengenai pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Indonesia mempunyai sebuah dasar negara yang kita kenal sebagai namanya, yaitu Pancasila. Sumber dasar negara tersebut berasal dari para leluhur bangsa Indonesia. Pancasila memiliki peranan penting bagi bangsa Indonesia, sehingga Pancasila juga menjadi dasar negara, yaitu juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam menjalankan kehidupan bernegara dan berbangsa bernegara, Indonesia berpedoman terhadap Pancasila, mulai dari sistem pemerintahannya hingga pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Kemudian daripada itu, Pancasila memiliki 5 arti yang sangat dapat dijadikan sebagai pedoman hidup dan landasan hidup bagi bangsa Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, banyak sekali masyarakat dan pejabat pemerintah yang melakukan penyimpangan daripada nilai-nilai Pancasila tersebut. Kemudian Pancasila, bahwa penyimpangan tersebut disebabkan karena adanya ketidakpuasan terhadap produk hukum itu sendiri, sehingga banyak pejabat negara yang melakukan penyelewengan jabatannya dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di dalam Pancasila tersebut. Serta terdapat banyak masyarakat yang melanggar dan melakukan penyimpangan seperti adanya penyalahgunaan narkoba, melakukan tindakan kriminal, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sekarang, banyak sekali tantangan dalam pengimplementasian Pancasila. Entah itu tantangan dari dalam diri ataupun tantangan yang berasal dari luar. Tantangan tersebut dapat dijadikan dorongan agar masyarakat Indonesia dapat menjunjung tinggi nilai-nilai dari Pancasila yang sangat memiliki banyak manfaat ini. Sehingga dengan begitu, tantangan yang akan masuk ke dalam akan terhalang karena warga Indonesia sudah memiliki kelekatan pada dasar negaranya, yaitu Pancasila. Setelah kita mengetahui bagaimana nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut, diharapkan kita dapat mengamalkan atau mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari agar yang telah dipelajari dapat memiliki manfaat, dapat dijadikan sebagai pedoman kehidupan kita. Namun sebelum itu, hendaknya kita mempelajari nilai-nilai tersebut dan mengetahui bagaimana cara mengamalkannya, sehingga dengan begitu kita tidak akan salah dalam penyampaiannya, agar dapat memperkuat dalam kesadaran serta menumbuhkan keyakinan terhadap kebutuhan mengenai Pancasila itu sendiri. Karena Pancasila merupakan pengikat dalam persatuan serta kesatuan Indonesia dengan tujuan mengantarkan bangsa Indonesia menuju kesejahteraan. Sehingga diperlukan beberapa upaya yang akan membuat pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Salah satunya adalah kita harus memahami arti yang terdapat dalam Pancasila, sehingga kita telah memahami dalam Pancasila, maka akan memudahkan kita dalam mengamalkannya dengan baik. Adapun pengimplementasian Pancasila diantaranya yaitu di dalam sila kelima, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Salah satunya yaitu dengan mengamalkan ibadah dari agama yang kita anut, seperti dalam agama Islam mengajarkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan semua yang diperintahkan dan menjauhi segala larangannya. Selain beribadah, bisa kita lakukan dengan cara saling menghormati serta menghargai agama yang lainnya agar memiliki kerukunan antar umat beragama yang baik di Indonesia. Kemudian didapat sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasi yang bisa kita lakukan diantaranya dengan menjalankan sebuah kegiatan yang didasari dengan nilai-nilai kejujuran. Karena dengan kita bersifat jujur, maka kita akan memiliki sifat yang adil. Dengan begitu, implementasi dari sila yang kedua ini akan terwujud. Selain itu, sila kemanusiaan ini juga dapat diimplementasikan ke dalam bentuk yang akan membuat sebuah perilaku yang akan saling menghargai dan menghormati martabat manusia serta kesamaan dalam hukum,
Sehingga dengan begitu akan tercipta sebuah keadilan karena semuanya memiliki kesamaan tanpa membedakan suku, ras, agama, dan budayanya. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini dapat diwujudkan dan diimplementasikan dalam bentuk sebuah persatuan dan kebersamaan mengenai masyarakat Indonesia. Serta dalam sila ketiga juga dijelaskan tidak adanya diskriminasi individu atau diskriminasi antar golongan. Selain itu, dalam sila ketiga ini juga diharapkan tiap masyarakat dapat memiliki rasa dan sebuah bentuk kerjasama dan gotong royong, rela berkorban, serta selalu menciptakan kehidupan yang rukun, serta memiliki rasa nasionalisme yang sangat tinggi, merupakan hal yang paling utama. Rasa nasionalisme tersebut tidak dapat kita lakukan dengan mencintai produk dalam negeri dan memajukan UMKM yang ada di Indonesia. Sehingga dengan begitu masyarakat Indonesia dapat memiliki sebuah kemajuan dalam hal ekonomi. Kemudian dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini dapat kita wujudkan salah satunya dalam bentuk menyelesaikan permasalahan secara mufakat, atau setiap anggota yang mengikuti musyawarah tersebut dapat mengeluarkan pendapatnya dengan demokrasi, karena dengan termasuk negara yang demokrasi, maka dalam berpendapat boleh dikeluarkan apa saja melainkan tidak menyimpang dari topik yang sedang dibahas. Serta dalam sila keempat ini juga tidak boleh ada pihak yang memaksakan kehendak pribadinya, karena sila ini lebih menekankan terhadap sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima ini dapat diimplementasikan dan juga diwujudkan dalam perilaku yang dapat menghargai hak-hak orang lain, juga kewajiban dari orang lain. Selain itu, hak akan kita dapatkan harus dijalankan kewajibannya agar pelaksanaan tersebut dapat tersinggah dan tidak berat sebelah, sehingga akan tercipta kehidupan yang adil dan juga rukun serta nyaman. Adapun Pancasila merupakan dasar negara dengan memiliki banyak nilai dasar yang dapat kita amalkan dalam upaya mewujudkan tujuan bangsa di kehidupan sehari-hari. Serta dalam Pancasila tersebut memiliki banyak manfaat apabila diwujudkan atau diimplementasikan dalam kehidupan. Tetapi sebelum mengamalkannya, kita dianjurkan untuk memahami Pancasila agar dapat paham, sehingga akan muncul dorongan dalam diri kita untuk mengamalkannya. Meskipun terdapat banyak tantangan dalam pengamalannya, hal tersebut jangan kita jadikan beban, melainkan jadikan sebagai sebuah penyemangat agar bangsa Indonesia dapat berkembang dengan pesat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.